Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanda Ambuna Fendina Dadini dengan NIM 24021010209 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 24. Di sini saya akan mensimulasikan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan materi energi terbarukan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika. Selamat menyaksikan video berikut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Apakah ada dari kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya akan ibu lakukan absensi terlebih dahulu ya, agar bisa mengecek kehadiran dari anak-anak ibu. Baik, Ibu. Baik. Sebentar ya. Iya, Bu. Untuk yang pertama, Maulidina apa hadir? Hadir, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya untuk Siti Nur Kamila apa hadir? Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya ada Eka Febianti apa hadir? Hadir, Ibu. Baik. Lalu selanjutnya ada Angira Autika apa hadir? Hadir, Ibu. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Faira apa hadir? Ibu. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Sofiatul apa Hadir, hadir? Ibu. Alhamdulillah, baik. Lalu selanjutnya ada Anindya. Hadir. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Aulin apa hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah sehat ya Aulin. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Santi apa hadir? Alhamdulillah semua anak ibu sudah hadir ya, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah baik karena semua anak ibu sudah hadir pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk memulai materinya terlebih dahulu, apakah anak-anak ibu ini sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum ya. Oke, baik. Di sini akan ibu jelaskan untuk hari ini kita akan belajar materi energi terbarukan. Tapi sebelum masuk ke materi, apakah ada dari anak-anak ibu yang sudah mengetahui apa sih itu energi terbarukan atau mungkin contoh-contohnya, mungkin penerapannya juga? Kalau sudah ada, silakan unjuk tangan. Oke, silakan Angira. Yang terbarukan yang bisa diperbarui. Oke, baik, betul sekali. Lalu apakah ada lagi jawaban yang lain? Contohnya mungkin dari energi terbarukan itu apa? Oke, silakan Angin. Mungkin dari pikirannya dari sebuah listrik. Oke, benar sekali. Sebenarnya semua jawaban dari Angira, dari Angin ini sudah sangat betul. Energi terbarukan itu seperti itu dan contohnya apa? Namun, ibu mau bertanya lagi ke kalian. Nah, kenapa sih kita tuh harus mengubah energi fosil menjadi energi terbarukan? Kenapa sih kita harus melakukan konversi dari energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan? Baik, Coba dari anak-anak ibu, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu tadi? Silakan. Saya, Bu. Oke, baik Siti, silakan. Karena energi fosil dapat habis pada suatu saat, Bu. Oke, baik, karena energi fosil dapat habis pada suatu saat. Apakah ada pendapat lain? Saya, Ibu. Oke, silakan. Karena energi terbarukan merupakan solusi dari kemungkinan punahnya energi konvensional, Ibu. Oke, baik, dua jawaban tadi merupakan jawaban yang sudah sangat tepat. Oke, jadi untuk lebih tepatnya, untuk kalian bisa lebih memahami tentang materi energi terbarukan, izinkan ibu untuk bisa memutarkan video terkait materi energi terbarukan. Oke, baik. Baik, Ibu.
Baik anak-anak, silakan untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan ya sebentar lagi. Baik. Baik Ibu. Masa jalan-jalan atau motor listrik kendaraan sampai proses faktor kita masih tergantung sama namanya fosil. Tapi mungkin kita semua sudah tahu tentang fosil itu adalah baik untuk lingkungan kita. Pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Saya selalu belajar juga karena banyak aspek kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV komputer sampai sinyal HP kita berpengaruh karena lebih dari 80% dari listrik di dunia kita ternyata dikasih oleh fosil. Jadi bagi negatif lingkungan seperti ini kita bakal bisa cacat. Dan setelah itu mobil-mobil tidak bisa kosong. Bukan berarti mobil listrik berhenti aja. Karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterai yang tidak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek yang bisa menyebabkan kita secara tidak berhenti pakai menggunakan fosil. Ternyata masalah ini baterai Instagram mantan juga bukan kemungkinan masalah yang berat setelah tapi akan yang awal menyebabkan kembali ke sesuatu sebelum kembali ke revolusi industri. Jawaban simpelnya enggak juga karena temperatur bumi tetap naik terus. Itu menjadikan air laut yang sudah berlalu panas. Ibaratnya ini adalah dan sekarang fakta mengejutkan yang bumi sudah lebih panas hampir 1 derajat sejak revolusi industri. Ya, walaupun sudah kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Baik, dikarenakan video dari Ibu sudah berhasil Ibu tayangkan, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu terkait kesimpulan yang bisa diambil dari video yang baru saja Ibu tampilkan. Ayo siapa? Silakan yang mau menjawab. Saya Bu. Oke, silakan Angira menjawab. Jadi kesimpulannya itu energi terbarukan itu merupakan solusi cerdas dari mengantisipasinya hilangnya energi konvensional di muka bumi. Betul sekali. Jadi energi terbarukan ini merupakan salah satu solusi cerdas dari apabila energi konvensional ini bisa hilang di muka bumi ini. Lalu untuk materi lebih jelasnya di sini Ibu akan menyampaikan tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi untuk materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih definisi dari energi terbarukan itu. Lalu yang kedua ada jenis-jenis dari energi terbarukan. Lalu yang ketiga ada contoh-contoh pemanfaatan konsep energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada keuntungan dan kelebihan ketika kita bisa memanfaatkan konsep dari energi terbarukan. Gitu ya anak-anak, apa semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Selanjutnya Ibu akan bertanya kemarin kan Ibu sudah memberikan ya tugas proyek terkait materi energi terbarukan ini. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerjakan semua? Sudah. Baik, alhamdulillah kalau begitu sudah mengerjakan semua. Lalu untuk selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk bisa memajukan salah satu meja sebagai alat untuk bisa melakukan presentasi nantinya. Silakan untuk bisa membantu Ibu untuk memajukan salah satu meja. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke. Silakan ditaruh sini ya.
Oke, terkait dari prototipe alat yang sudah kalian gunakan, ini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian membuat prototipe alat apa nih? Miniatur mobil panel surya. Miniatur mobil panel surya. Oke, untuk alat-alat dan juga bahan yang digunakan apa saja? Ini terbuat dari bahan-bahan bekas Ibu. Ada kardus, terus ada dinamo, Oke, terus baik. ada kabel juga, terus ada panel surya. Oke, di sini Ibu mau bertanya, kenapa kalian memilih bahan kardus sebagai bahan untuk bodi dari mobil yang kalian buat? Kenapa? Mungkin karena sudah ada di sekitar kita ya, Ibu. Jadi kita menginovasi agar menggunakan sampah-sampah itu untuk menjadi sebuah mobil. Oke, pilihan yang sangat cerdas sekali dari anak-anak Ibu, dikarenakan memilih bahan-bahan yang sekiranya bisa ramah terhadap bumi kita. Oke, karena presentasi dari prototipe alat yang sudah kalian buat sudah selesai, di sini kalian bisa mendiskusikan kesimpulan dan hasil akhir dari percobaan yang sudah kalian lakukan ini bersama kelompoknya. Namun sebelum itu, saya minta tolong untuk bisa dipindahkan mejanya kembali ke posisinya semula. Baik, Ibu. Oke. Baik, dikarenakan presentasi prototipe alat dari kelompok sebelumnya sudah dilaksanakan, silakan untuk kelompok selanjutnya bisa maju untuk mempresentasikan prototipe alatnya. Oke, sebelum itu Ibu minta satu meja di depan ya. Ya, Ibu. Nah, di sini sudah ada prototipe alat dari kelompok kalian. Di sini Ibu mau bertanya, untuk alat dan bahan yang kalian gunakan untuk pembuatan prototipe alatnya ini apa aja? Ini ada tali, Ada kardus, ada panel surya, apa saja? dinamo. Iya. Oh iya. Yang bedanya kita ada tali. Iya, talinya ini biar digunakan untuk apa? Untuk tarik. Oh iya, iya. Itu iya kan, Mbak? Oh, Kalau di dalam ruangan itu kan nggak ada sinar matahari. jadi tidak bisa digerakkan gitu ya. Jadi kalian bisa mengkolaborasikan kan dengan menggunakan tali ini agar mobilnya bisa bergerak gitu. Iya, Ibu. Baik, karena presentasi dari kelompok kalian sudah selesai, silakan untuk bisa mendiskusikan kembali terkait prototipe alat kalian, kesimpulannya terkait prototipe kalian apa, didiskusikan secara bersama di tempat kalian sebelumnya. Namun sebelum itu, Ibu minta tolong ke kalian untuk bisa membalikkan mejanya ke tempat semula. Baik, Ibu. Baik, untuk selanjutnya sebagai bentuk dari pendalaman materi kita terkait bab energi terbarukan ini, di sini Ibu akan menerangkan kepada kalian terkait materi energi terbarukan secara lebih mendalam. Untuk pembagiannya di sini Ibu akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari energi terbarukan. Jadi, energi terbarukan ini adalah energi yang bisa dianggap bisa mengubah dari energi konvensional. Nah, apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu energi konvensional itu apa? Sudah tahu atau belum? Belum. Oke, baik. Di sini akan Ibu jelaskan apa sih itu energi konvensional. Energi konvensional ini adalah nama lain dari energi tak terbarukan. Nah, contoh dari energi tak terbarukan ini apakah anak-anak Ibu ada yang tahu contoh dari energi tak terbarukan?
energi tak terbarukan ini ada gas alam, ada minyak bumi, lalu juga ada batu bara juga. Lalu untuk selanjutnya yaitu Ibu akan menerangkan terkait jenis-jenis energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini sebenarnya adalah energi yang diciptakan tapi memanfaatkan dari sumber daya alam yang sudah ada sebelumnya. Jadi energi terbarukan ini merupakan pengganti dari energi tak terbarukan. Jadi untuk jenis-jenis dari energi terbarukan ini ada banyak. Contohnya yaitu ada pada sinar matahari, lalu ada air, lalu ada uap seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk contoh pemanfaatan dari energi terbarukan ini dalam kehidupan sehari-hari, apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu contoh pemanfaatan dari energi terbarukan ini yang pernah diketahui sebelumnya? Coba disebutkan apa? Oke, baik. PLTA, lalu apa lagi yang bisa disebutkan? PLTU. Oke, baik sekali. PLTA, PLTU, lalu apakah ada lagi? PLTS. Oke, baik sekali. PLTS itu juga termasuk ke dalam salah satu contoh pemanfaatan dari energi terbarukan. Oke. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai keuntungan dan juga tantangan dari pemanfaatan energi terbarukan. Nah, dari kalian nih, kalau dipikir lagi, nah energi terbarukan ini kan merupakan solusi dari energi tak terbarukan atau energi konvensional ya. Pastinya memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Kalau menurut kalian lebih banyak menimbulkan keuntungan atau kekurangan? Silahkan dijawab. Iya, betul sekali. Jadi energi terbarukan ini sebenarnya dikembangkan oleh peneliti-peneliti untuk bisa memberikan solusi dari kurangnya energi tak terbarukan yang ada di bumi ini, begitu. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian nantinya untuk bisa mendiskusikan secara mandiri atau secara kelompok terkait materi energi terbarukan ini. Oke, apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memerintahkan kalian untuk melakukan praktikum. Apakah sudah tahu kita hari ini akan melakukan praktikum menggunakan media apa? Pen. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum berbasis media pen simulation. Oke. Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk kalian memberikan jawaban dari analisis data yang sudah kalian dapatkan di percobaan pen simulation sebelumnya. Oke, silakan. Nanti untuk proses pengerjaannya untuk satu kelompok ini kan ada satu LKPD. Nanti kalian bisa menuliskannya langsung di LKPD-nya, menuliskan nama, NIM dari masing-masing kelompok, lalu akan dikumpulkan ketika materi pembelajaran sudah tersampaikan hingga selesai. Baik, apakah dari kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Di sini Ibu akan memberikan link terkait percobaan pen simulation yang akan kalian lakukan. Silakan untuk ditunggu terlebih dahulu. Nanti akan Ibu share di WA grup kelas yang ada Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, untuk percobaan menggunakan pen simulation-nya ini untuk gambarannya seperti ini. Apakah sudah sama dengan di layar laptop dari anak-anak Ibu? Sudah. Oke, baik. Untuk langkah kerjanya sudah ada di LKPD juga. Jadi nanti kalian tinggal melakukan praktikum saja. Apakah kurang lebih dari kalian sudah memahami untuk langkah kerja dari percobaan menggunakan pen simulation ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu sebentar lagi kalian akan melakukan praktikum dan Ibu akan tetap mengawasi jalannya kalian melakukan praktikum dan ketika mengisi data. Oke, baik. Silakan bisa dimulai kegiatan praktikumnya.
Rek, ayo dong diskusi ngono. Nah, aku ngawasi dhisik Den. Ki engko muten ya. Tak zooming kok. Nah, tunjuk ta apa ta? Nah, benar. Sebenarnya udah kelihatan kan berapa tinggal hitung aja. Kalian tinggal hitungnya energi mekanik. Nah, kelompok selanjutnya. Apakah ada kesulitan? Oh tidak ya. Nah, tunjuk ta apa ta jadi ben ketok anu. Coba yang Faira sama Davina ini coba dihitung yang energi mekanik kan ini Nah. sudah ditemukan ya? Iya, iya. Oke, berarti tinggal input saja berapa di 5 kondisi yang akan dilakukan. Lalu jangan lupa ya, ini ada juga tugas evaluasi untuk akhirnya, jadi nanti bisa kalian kerjakan selesai dari tahun. Bali orono. Baik, karena praktikum menggunakan lab simulation tadi sudah dilaksanakan dan alhamdulillahnya dengan lancar. Di sini Ibu akan meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk bisa memberikan kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah didapatkan. Silakan, siapa yang akan maju? Ina Ibu. Oke, Ina, silakan maju Ina. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari simulasi IPET tadi, yang mana simulasinya itu energi state part. Nah, kami menyimpulkan bahwa energi mekanik total itu pada sistem tetap konstan selama gerak berlangsung apabila tidak terdapat gaya gesek. Nah, hal ini menunjukkan dari energi potensial EP itu berkurang ketika ketinggiannya menurun, sedangkan energi kinetiknya itu meningkat secara proporsional. Begitu pula sebaliknya. Dan juga pada ketinggian titik tertinggi lintasan itu skater memiliki energi potensial maksimum dan juga energi kinetik minimum. Nah, sedangkan pada titik terendah lintasan skater itu memiliki energi kinetik maksimum dan juga potensial minimum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertukaran energi secara kontinu. Dan juga percobaan itu memperlihatkan bahwa massa tidak memengaruhi besar energi mekanik total untuk lintasan tanpa gesekan. Untuk secara keseluruhan, praktikum yang sudah kami lakukan tadi membuktikan prinsip hukum kekekalan energi mekanik, yaitu bahwa dalam kondisi tanpa gesekan, energi mekanik total itu bergerak pada lintasan yang berubah tetapi tetap pada kondisi konstan. Oke, baik, bisa diberikan tepuk tangan untuk kita. Nah, kesimpulan dari Ina tadi sudah sesuai, dikarenakan sudah sesuai dengan hipotesa awal dari praktikum hukum kekekalan energi yang sudah kita lakukan. Namun di sini Ibu akan bertanya, apakah dari kelompok 1 ada perbedaan data sehingga tidak sesuai dengan hipotesa awal praktikum? Ada Ibu. Oke, ada. Silakan Santi, apa? Praktikum yang kelompok kami lakukan itu EP-nya meningkat ketika ketinggiannya menurun. Oke, baik, di sini Ibu akan meminta untuk Ina bisa menanggapi
menanggapi dari data yang sudah didapatkan dari kelompok 1 ini, kira-kira kenapa hasilnya kok bisa beda dengan percobaan yang sudah Ina lakukan tadi? Mungkin itu ya bisa terjadi kesalahan praktikum. Jadi tulisannya itu tidak sesuai. Oke, begitu Santi. Apakah Santi sudah mengerti dan juga kelompoknya? Oke, terima kasih. Silakan Ina bisa duduk kembali. Baik, dikarenakan semua kegiatan pembelajaran hari ini sudah usai, di sini Ibu akan memastikan kembali apakah anak-anak Ibu bisa memahami terkait materi energi terbarukan ini secara lebih luas. Apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah kalau semua anak-anak Ibu sudah paham terkait materi yang sudah Ibu dan juga anak-anak Ibu sampaikan tadi. Oke, untuk baik berarti di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian terkait kendala-kendala apa saja yang kalian alami selama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan mungkin dari kelompok 1 atau mungkin dari kelompok 2 bisa mengutarakan nih kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Ya Bu, Oke, silakan Bu Faira. kendalanya itu ada pada laptop Bu, karena kan tidak semua siswa itu punya laptop, jadi tidak bisa melakukan simulasinya. Oke, baik sekali. Iya, benar. Dikarenakan percobaan kita ini kan menggunakan pet simulation yang dimana memang diharuskan menggunakan perangkat yang besar untuk kapasitasnya seperti laptop, seperti komputer. Jadi mungkin dari Ibu sendiri ini akan memberikan solusi berupa nantinya kita akan melakukan percobaan yang menggunakan media-media online seperti pet simulation ini dan dilaksanakan ketika kita ada di lab komputer. Jadi nantinya kalian tidak perlu membawa laptop sendiri atau mungkin mengeluhkan karena tidak punya laptop atau bagaimana, karena Ibu sudah menawarkan solusi kepada kalian bahwa kalian bisa melaksanakan praktikum di lab komputer. Gitu. Apakah kalian sudah mengerti dan juga paham terkait apa yang sudah Ibu jelaskan barusan? Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Sebagai penutup dari pembelajaran kita pagi hari ini, silakan untuk kalian bisa berkemas terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik. Apakah sudah selesai berkemasnya? Sudah. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk berdoa. Untuk itu dipimpin terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan Anggira untuk memimpin doanya untuk kegiatan pembelajaran kita yang sudah usai pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu pada pagi hari ini dan juga bisa mengkondusifkan kelas dengan hikmat dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan materi atau mungkin konseptual yang sudah Ibu sampaikan pada kalian, karena di sini kita akan belajar bersama dan juga akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Video tadi merupakan implementasi model pembelajaran Learning Cycle 5i. Semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.